Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan selalu sehat, sukses, sejahtera dunia dan akhirat ya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan bagaimana sih kita untuk menjadi seorang pemenang dalam bidang apapun ya. Ini saya kutip sebetulnya dari guru saya Tung Desem Waringin ya. Bahwa gimana sih caranya kita untuk menjadi seorang pemenang dalam kehidupan atau dalam bidang apapun ya. Nah, menurut beliau itu ada 3 hal. Pertama, kita harus punya tujuan yang jelas ya. Kenapa kita harus punya tujuan yang jelas? Karena tanpa tujuan kita tidak akan kemana-mana, betul nggak? Ya, kayak kita misalkan mau naik taksi online gitu ya, kan kita harus jelas dulu awalnya destinationnya kemana gitu ya. Kemudian yang kedua, kita harus tahu alasan kita. Ya, alasan yang membuat kita bergairah ya, bersemangat dan mengumpulkan semua energi, waktu dan tenaga kita untuk mencapai tujuan tersebut. Ya. Jadi alasannya, why-nya, mengapa. Jadi yang pertama, apa tujuan Anda? Yang kedua, mengapa gitu. Nah, untuk masalah alasan ini, manusia ini kan sebetulnya 2 hal saja ya. Yang pertama, dia menghindari derita ya, dan yang kedua ya melakukan apa yang dia senangin gitu. Nah, untuk mendapatkan alasan yang kuat ya kita harus tahu ya, kalau kita tidak tercapai target tersebut atau tujuan tersebut ya apakah kita sangat menderita enggak. Nah, kalau enggak, kita buat itu seakan-akan memang benar-benar menderita gitu ya. Ya, let's say misalkan kita kalau misalnya enggak lulus S1 gitu ya, maka karir kita akan mentok misalkan ya. Kemudian juga dari sisi penghargaan orang juga akan kurang. Misalkan seperti itu ya. Apapunlah alasan Anda yang membuat kalau Anda tidak tercapai target tersebut, tujuan tersebut, Anda akan merasa sakit ya, merasa sangat enggak enak gitu ya. Nah, yang kedua, alasan yang membuat kita sangat senang kalau itu tercapai ya. Misalkan kalau itu tercapai, taruhlah tadi ya, menjadi seorang sarjana atau lulusan S1 gitu ya, maka karir kita akan terbuka lebar gitu ya. Kita juga akan lebih mudah untuk mendapatkan jodoh lah misalkan seperti itu gitu. Kemudian kita akan menjadi kebanggaan orang tua ya, sehingga kita juga akan semakin harmonis dengan orang tua kita ya, sebagai bukti bakti kita kepada orang tua. Apapun lah yang membuat kalau itu tercapai ya kita akan sangat senang gitu ya. Jadi yang pertama apanya, yang kedua mengapanya, dan yang ketiga bagaimananya, caranya gitu. Kita harus tahu nih bagaimana cara untuk mendapatkan apanya yang tadi gitu ya. Bagaimana cara mendapatkan target tadi, misalkan untuk mendapatkan tadi ya, kita contohnya sarjana gitu, seorang sarjana. Apa yang kita harus lakukan? Carilah orang ataupun teladan yang bisa kita ikutin ya. Nah, ini makanya perlu seorang mentor, seorang panutan ya, seorang ya katakanlah idola ya. Ini teman-teman penting tuh punya idola atau punya contoh orang yang menurut teman-teman sangat berhasil dalam bidang yang teman-teman ingin tuju gitu ya. Kayak misalkan tadi pengen S1, kemudian S1-nya juga lulus dengan cum laude lah misalkan. Cari yang terdekat dengan kita dulu ya, siapa yang orang lulus S1 cerdas gitu, rajin, kemudian nilainya bagus. Nah, kita diskusi dengan dia, kita jadikan guru dia, dan guru tidak mesti harus lebih tua ya. Orang yang lebih muda juga kalau memang dia tercapai ya, itu kita bisa jadikan contoh teladan ya. Nah, terus kita ikutin caranya, apa yang membuat dia berhasil jadi sarjana ya, kerajinannya, keteguhannya gitu ya, kemudian juga upayanya secara spiritualnya gitu seperti apa. Nah, kalau kita bisa ngikutin, saya yakin apapun keinginan Anda akan menjadi pemenang. Apapun tujuan Anda, apapun target Anda akan menjadi pemenang. Itu saja dari saya. Selamat mencapai tujuan Anda dan menjadi pemenang dalam bidang apapun. Sukses, syariah mensejahterakan.